Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita mau review mesin genset 1500 tidak mau muter atau tidak bisa muter ngejim, guys. Ini diperkirakan kehabisan oli. Belum ada perintah. Jadi akan kita bongkar habis. Belum ada perintahnya, man. Kemungkinan penyakitnya adalah ganti piston ya. Jadi akan kita bongkar dulu karena diperkirakan ganti piston, jadi kita bongkar habis semuanya ya, tanpa terkecuali. Kita buka di bagian dekselnya, kemudian setelah itu bagian dinamonya, lalu setelah dinamo nanti bisa kita bongkar di sebelah kanannya bagian magnetnya. Kita buang dulu olinya, jadi takut nanti melepet kemana-mana. Dari bagian magnetnya kita benarkan bautnya, lalu Namun ya, ganjel di sebelahnya, kemudian akan kita ketok ya. habis kuotanya. Oke, setelah diketok seperti itu dia akan kendor dan lepas, tinggal angkat aja. Ternyata olisilnya bocor juga nih, lepas. Jadi kemungkinan kemarinnya lepas juga nih. Olisil. Iya bisa, bisa tak buat ini. Balik. Udah dibuat ini, udah usah dibuat lah. Tidak ngopi ya. Masih ngeteh, masih jahat. Ketok dikit ya, tik tik tik. Oke, pembongkaran sudah siap, hampir selesai ya. Tinggal kita bongkar tengahnya aja. Setelah baut sampai samping ini selesai semua, tinggal kita ketok, kita angkat ya. Jangan dituket ya. Kaki dulu, ini lagi pegawai. Kau megang belah sana, aku ketok sini. Kau ngangkat belah sana, diangkat pinnya. Kalau rokok kopi aku nekat. Ini tinggal kita bongkar di bagian tang sehernya, kemudian kita bongkar dan kita ganti. Oke, setelah selesai terbongkar semua, ini kita lepas. Seperti ini pistonnya, warnanya hitam sekali, jadi kebocoran pada pistonnya. Dan ini spare part yang kita ganti, busi, perpak, oli, piston, stang seher, dan oli seal. Itu yang kita ganti ya. Jadi kesinggung deh. Dan semua part yang kita ganti. Untuk mesin yang ngejim ini pistonnya sudah kita pasang stang seher yang baru, sudah siap kita pasang.
air baru ya, piston baru. Siap kita pasang dengan piston yang baru. Untuk sambungannya ini adalah yang atas itu di bagian atas, yang tengah itu di bagian bawah, dan yang satunya lagi yang belakang itu pojok kanan dan pojok kiri sambungannya untuk ring olinya. Dan untuk tanda panahnya itu mengarah ke bawah ya, untuk mesin genset, karena beda merek mesin, beda lagi. Seperti Yanmar naik ke atas, kalau ini naik ke bawah. Ada lagi yang ke atas yang lain, jadi lain mesin lain juga. Ini sudah kita pasang, kita sedikit-sedikit. Sudah masuk semua, tinggal kita dorong dan kita pasang stangnya. Setelah stangnya terpasang, bisa kita pasang yang lainnya nantinya. Oke, setelah bautnya terpasang, kita kunci dengan menggunakan kunci 10 ya, 10 ring yang mudah. Dan ini untuk tanda yang seperti keris ini ya, ke bawah ya, ini fungsinya untuk mencabuki oli atau mengocak-ocak oli, biar olinya bisa dibilang ini adalah pompa olinya ya. Jadi kalau kita sebutkan macam-macam malah nggak mudeng nantinya, jadi kita sebutkan ini namanya pompa olinya. Itu adalah pompa oli, jadi harus ke bawah untuk mengacak-acak oli pada saat hidup kan. Jadi pompa olinya cukup seperti itu. Jadi kita pasang magnetnya dan kita putar apakah nyangkut apa enggak. Setelah enggak nyangkut, kita pasang sekalian baut-bautnya dengan oke, kita pasang kembali. Oke, setelah terpasang semua, kita kencangkan bautnya sampai benar-benar kencang ya. Dan setelah itu kita bisa pasang di bagian supaya nggak ada yang tertinggal. Kita cek dulu, kita pasang, ini namanya asklep yang kita paskan 0 sama 0 nya ya, jangan sampai salah. Oke, setelah terpasang semua, tinggal kita pasang perpaknya dan kita pasang tutupnya ya. Oke, setelah semua terpasang, dan akan kita tutup. Nggak percaya,
dan kita kencangkan bautnya, lalu kita pasang baut deksel juga kita pasang ya. Setelah baut deksel sudah, kita pasang baut Power bonetnya. sama Derman. Ya tanya lah, mau dua tuh lah yang Aku bawa umpat ya bro. Setelah hampir siap, kita pasang setel klepnya. Jadi untuk setelan klep ini jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat ya, penting goyang sedikit seperti itu aja. Kalau kita mau pakai blur bisa pakai blur yang 0,2 ya. Jadi kalau saya yang penting bisa goyang dikit, jadi enggak terlalu renggang, enggak terlalu rapat, itu sudah cukup. Mesinnya sudah normal seperti itu biasanya. Dan setelah semuanya sudah, tinggal kita pasang. Oke, kita pasang bonetnya. Dan setelah pemasangan semua selesai, oke, setelah semuanya selesai sudah siap kita pasang tangki dan kita tes hidupkan. cok cok cok. Oke, mesin sudah hidup normal. Dos ya, mesin sudah mantap, voltase sudah penuh 220. Ini lebih sedikit, kalau mesin kecil seperti ini bisa lebih sedikit karena pada saat ada beban dia akan turun. Oke, thank you, cukup sekian, terima kasih, wassalamualaikum.